Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang contoh soal dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Adik-adik, sebelumnya kita bahas dulu ya. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini besaran yang sejenis itu yaitu antara lain besaran waktu dengan besaran waktu, besaran panjang dengan besaran panjang, besaran berat dengan besaran berat, dan lain sebagainya. Jadi di sini dua besarannya memiliki satuan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan bersama contoh-contoh berikut ini. Oke, untuk yang pertama, tuliskan perbandingan-perbandingan di bawah ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. A. 200 menit terhadap 3 jam. B. 5 km terhadap 200 meter. Nah, adik-adik, perhatikan bersama. Untuk soal bagian A, di sini terdapat dua besaran yang sejenis, yaitu besaran waktu menit terhadap besaran waktu jam. Yang pada soal bagian B, di sini juga terdapat dua besaran sejenis, yaitu besaran panjang, di mana satuannya kilometer dan meter. Nah, sekarang bagaimana kita akan menuliskan perbandingan-perbandingan tersebut ke dalam bentuk yang paling sederhana? Pertama-tama, adik-adik perhatikan. Di sini memang dia memiliki besaran yang sama, yaitu besaran panjang untuk soal yang A. Tetapi di sini untuk menyederhanakannya ke bentuk yang paling sederhana, maka kita harus mengubah satuan panjang ini ke dalam satu satuan panjang yang sama. Di sini masih terdapat dua satuan panjang, yaitu menit dan jam. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam satuan ke menit saja atau ke jam saja. Nah, untuk soal yang A ini lebih gampangnya kita mengubahnya ke satuan menit karena tinggal dikali saja. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan bersama ya. Kakak akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk yang A, 200 menit terhadap 3 jam. Oke, di sini 200 menitnya tetap dan jamnya ini kita ubah ke dalam satuan menit menjadi 3 dikali 60 menit. Kenapa 3 dikali 60 menit? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga jika 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 200 menit tetap per 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Nah, adik-adik, di sini satuannya sudah sama kan, menit dan menit, sehingga kita lebih mudah untuk menyederhanakannya ke bentuk yang paling sederhana, sehingga 200 plus 180 sama dengan 20 per 18, dan dapat disederhanakan lagi, yaitu menjadi 10 per 9. Dan di sini adik-adik, ini merupakan bentuk yang paling sederhana, di mana dia tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan apapun kecuali angka 1, sehingga perbandingannya adalah 10 per 9 atau sama dengan 10 banding 9. Oke, untuk soal yang B, 5 km terhadap 200 meter. Nah, adik-adik, di sini dia memiliki besaran yang sejenis, yaitu besaran panjang dengan satuan kilometer dan meter. Tetapi di sini kita akan samakan satuannya ke satuan panjang yang sama, yaitu kilometer saja atau ke meter saja. Nah, di sini cara yang paling gampang yaitu kita mengubah satuannya ke satuan meter, karena untuk kilometer tinggal dikali menjadi satuan meter. Oke, selanjutnya perhatikan ya. 5 km terhadap 200 meter ditulis 5 km per 200 meter sama dengan kilometer ini kita ubah ke meter, berarti dikali 1000 menjadi 5 dikali 1000 meter per 200 meter sama dengan 5000 meter per 200 meter. Nah, adik-adik, di sini satuannya sudah sama-sama, yaitu satuan panjang dalam meter dan meter, sehingga sangat gampang untuk disederhanakan. Penyederhanaannya sama dengan 5000 meter per 200 meter sama dengan 50 per 2 sama dengan
25/1 atau sama dengan 25:1. Nah, adik-adik, bentuk paling sederhana dari 5 km per 200 meter adalah 25/1 atau sama dengan 25:1. Apakah sampai di sini adik-adik paham? Nah, untuk lebih paham lagi, Kak telah menyediakan beberapa contoh yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya mari perhatikan bersama ya. Oke, untuk contoh yang pertama, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Pertanyaannya, A. Tentukan rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. B. Tentukan rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Nah, adik-adik, untuk soal bagian A, yaitu dapat kita kerjakan rasio banyak siswa yang memilih online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai dapat ditunjukkan sebagai berikut. Oke, perhatikan. Untuk banyak siswa yang memilih media online ada berapa siswa di soal? Yaitu 100 siswa. Oke, 100 siswa terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Oke, di sini jumlah siswa yang diwawancarai itu sama dengan total siswanya, yaitu 150. Sehingga rasionya yaitu 100/150. Kemudian disederhanakan dibagi 50/50 sama dengan 2/3 atau 2:3. Jadi, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah 2/3 atau 2:3. Nah, adik-adik, untuk soal yang B, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Oke, dari soal kita perhatikan bahwa banyak siswa yang memilih media online adalah 100 siswa dan yang memilih media cetak adalah 50 siswa, sehingga rasionya adalah 100/50 sama dengan 2/1 atau 2:1. Jadi, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, soalnya adalah Oni dan Ruslan adalah teman sekelas. Rumah Oni berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Ruslan berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Oni dan Ruslan dari sekolah? Oke, alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama diketahui, jarak rumah Oni dari sekolah sekitar 500 meter dan jarak rumah Ruslan dari sekolah 1,5 km. Nah, di sini terdapat besaran sejenis, yaitu besaran panjang, di mana satuannya adalah meter dan juga kilometer. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan perbandingan jarak rumah Oni terhadap jarak rumah Ruslan dari sekolah, yaitu perhatikan pada soal, jarak rumah Oni tadi adalah 500 meter dan jarak rumah Ruslan adalah 1,5 km dan jika dibawa ke meter menjadi 1500 meter. Sehingga perbandingannya adalah 500 meter berbanding 1500 meter. Kemudian disederhanakan atau dibagi dengan 500/500 sama dengan 1:3 atau 1/3. Jadi, perbandingan jarak rumah Oni terhadap jarak rumah Ruslan dari sekolah adalah 1:3. Oke, berikutnya kita akan mencari perbandingan jarak rumah Ruslan terhadap jarak rumah Oni dari sekolah. Tinggal dibalik ya adik-adik. Jarak rumah Ruslan tadi adalah 1,5 km atau jika dibawa ke meter menjadi 1500 meter dan jarak rumah Oni adalah 500 meter. Sehingga perbandingan jarak rumah Ruslan terhadap jarak rumah Oni dari sekolah adalah 1500 meter banding 500 meter sama dengan
3:1 atau 3/1. Atau dapat dikatakan juga jarak rumah Ruslan dari sekolah adalah 3 kali jarak rumah Oni dari sekolah. Nah, untuk perbandingan jarak ini, apakah adik-adik sudah mengerti? Contoh yang ketiga. Perhatikan bersama ya, ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Arta dan Galang dengan perbandingan 3:5. Nah, tentukan jumlah uang yang diterima masing-masing oleh Arta dan Galang. Oke adik-adik, untuk penyelesaiannya disimak bersama ya. Yang pertama, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini terdapat dua hal yang diketahui. Rasio perbandingan uang Arta dan Galang adalah 3:5. Maka, jumlah rasionya adalah 8. Jumlah uang yang akan diberikan adalah 240.000. Ditanya, berapakah uang yang diterima Arta? Uang yang diterima Arta dapat kita peroleh dengan cara perbandingan uang Arta yaitu 3 terhadap jumlah rasio perbandingan uang keduanya yaitu 8 dikali dengan total uang yang dibagi ayah yaitu 240.000 sehingga perhitungannya adalah 3/8 dikali 240.000 sama dengan 90.000. Kemudian berikutnya kita akan mencari berapakah uang yang diterima Galang. Uang yang diterima Galang adalah perbandingan uang Galang terhadap jumlah rasio perbandingan keduanya dikali dengan total uang yang diterima dari ayah, yaitu 5/8 dikali 240.000 sama dengan 150.000 rupiah. Nah, adik-adik, jadi dapat disimpulkan jumlah uang yang diterima oleh Arta sebesar 90.000 rupiah dan jumlah uang yang diterima oleh Galang adalah 150.000 rupiah. Apakah sampai di sini adik-adik paham? Sekian pembahasan contoh soal terkait materi perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Semoga adik-adik dapat memahami contoh-contoh soal yang baru saja kita pelajari ini ya. Selamat belajar dan sukses selalu.